para Trotters, gimana? Masih suka nyari rokok ketengan yang harga 1000-an? Kali ini saya akan membahas film psikopat yang terinspirasi dari kisah nyata kembali, yaitu Memories of Murders, film dari negara Korea Selatan. Gimana ceritanya? Jik tonton nyali rakusia. Berlatar belakang tahun 1986 di desa terpencil Korea Selatan. Kisah ini sendiri akan berfokus pada 3 orang detektif bernama Park Do-man beserta rekannya yang bernama Yongko dan satu lagi detektif dari Seoul yaitu si Taeyeon. Kisah dimulai pada tanggal 23 September 1986. Terlihat detektif Park sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang dimana seorang korban wanita ditemukan disusukan dengan tangan terikat dan sudah dikerubuni semut. Setelah penemuan tersebut, Park segera menginterogasi beberapa yang diduga pelaku pembunuhan. Namun belum selesai permasalahannya, keesokan harinya ditemukan kembali seorang korban wanita dengan model pembunuhan yang sama, yaitu tangan yang terikat dan celana dalam yang dipakai untuk menutup kepalanya. Ketika detektif Park datang, dia sempat marah-marah karena banyak warga yang berkumpul di lokasi TKP. Bahkan jejak dari pelaku sempat terlindas oleh traktor. Karena sudah ada 2 korban dengan kondisi yang sama, berita ini pun tersebar dengan sangat cepat. Yang membuat istri dari Park mendengar gosip ada sebuah tempat makan yang memiliki seorang anak yang bernama Kwang Ho yang memiliki kekurangan. Dan dia dikabarkan sering mengikuti korban sebelum membunuhnya. 그 집에 마시간 아들 놈이 하나 있거든. 백강우라고. 덮쳐라 백실에 덮쳐라 백. 이영수. 죽은 이영수. 그래. Singkat cerita, Park segera menginterogasi Kwang Ho. Namun di sela-sela interogasinya datanglah Yonko yang dengan sekonyong-konyong langsung menendang Kwang Ho agar cepat mengaku. Tak lama datanglah seorang detektif yang dengan sukarela datang untuk ikut menangani kasus ini, yaitu detektif Taeyeon. Keesokan harinya, Park, Yonko, dan Taeyong membawa Kwang Ho ke sebuah hutan, yang dimana dia berusaha membuat Kwang Ho mengakui perbuatannya. Dan disinilah Kwang Ho mulai bercerita yang direkam oleh Park, bahwa dia membunuh korban dengan mencekiknya dengan tali tas hingga tewas. Dan dia menutup muka sang korban dengan celana dalam. Namun ketika ditanya apa yang terjadi selanjutnya, dia menjawab tidak tahu. Di malam harinya, Taeyeon sebagai seorang detektif yang teliti kembali mengecek foto-foto korban. Di keesokan paginya, Park akan menggelar reka adegan pembunuhan. Dan ketika itulah Taeyeon datang untuk menghentikannya. Dia berpendapat tidak mungkin Kwang Ho pelakunya, dan itu ditegaskan dengan luka bakar yang ada di tangan Kwang Ho. Yang tidak mungkin dengan luka bakar seperti itu, dia bisa mengikat leher korban dengan 3 tali simpul yang ketat. Namun dikarenakan sudah terlanjur mengundang wartawan, jelas sersan polisi setempat akan malu kalau menggagalkannya, yang berujung saat reka ulang adegan menjadi kacau. Karena hal itu membuat sersan lama diganti dengan seorang sersan baru yang bernama Dong Chul. Di hari pertamanya mereka langsung memeriksa TKP pertama, yang dimana di sana dijelaskan bahwa ada kesamaan setiap korban yang dibunuh, yaitu masih lajang, cantik, berbaju merah, dan dilakukan setiap malam hari ketika turun hujan. Taeyeon juga mengatakan bahwa ada 1 korban lagi yang belum ditemukan, sehingga dia meminta 2 unit polisi dan dalam waktu 2 hari dia akan menemukan gadis itu. Singkat cerita, Taeyeon benar bisa menemukan korban ketiga dengan cara pembunuhan yang sama, yaitu tangan yang terikat dan juga celana dalam yang ada di kepala sang korban. Karena belum bisa menemukan satupun saksi mata, mereka mencoba menjebak sang pelaku dengan menyuruh salah satu polwan untuk berpakaian berwarna merah saat malam hari dan pada saat hujan. Namun sayang bukan pelaku yang mereka dapat, mereka hanya menemukan 2 ABG labil yang kebetulan sedang berteduh. 남자야, 너 아까 그 얘기 이거 해드려.
Di sisi lain ada seorang wanita yang ingin menjemput pacarnya di malam hari dan dia mendengar ada siulan yang membuatnya merasa merinding. Dan tiba-tiba ya, sang perempuan pun ditemukan tewas di keesokan harinya dengan simpul ikatan yang sama dan celana dalam yang menyumpal mulut sang korban. Namun perbedaannya hanya dia tidak memakai baju merah. Tapi para detektif itu menyimpulkan wanita ini adalah korban yang telah dibunuh oleh pelaku yang sama dengan ketiga korban sebelumnya. Di tengah-tengah diskusi, mereka menemukan satu petunjuk baru yang mengarah ke sang pelaku, yang dimana setiap hujan datang, sang pelaku akan meminta sebuah lagu berjudul Sad Letter ke siaran radio kesayangannya. Dan setelah lagu itu selesai, sudah dipastikan keesokan paginya ada lagi wanita yang menjadi korban. Dari informasi tersebut, detektif Taeyong pun segera mengecek ke tempat siaran radio itu dengan tujuan melihat surat yang meminta lagu Sad Letter itu diputar. Namun sayang, semua surat-surat itu sudah dibuang. Di malam harinya, Park dan Yongko berinisiatif datang ke TKP dengan asumsi bahwa sang pelaku biasanya akan mendatangi TKP kejadian untuk menikmati tanda kutip karyanya. Dan tak lama dari itu, Taeyeon pun datang ke TKP dengan asumsi yang sama dengan Park, dan asumsi mereka dibuktikan ketika ada seorang pria yang datang dengan membawa pakaian dalam wanita dan berniat olahraga 5 jari di sana. Namun ketika Yongko ingin menangkapnya, tiba-tiba terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Namun pada akhirnya Park bisa menangkap pria itu dikarenakan celana dalamnya yang berwarna merah sempat terlihat ketika ingin olahraga. Singkat cerita, mereka pun menginterogasi pria tersebut yang ternyata bernama Jo Byung-sun. Dan dengan cara yang sama, Park melakukan interogasi dengan cara kasar, sehingga membuat Jo akhirnya mengarang-arang cerita dialah pembunuhnya. Di saat itulah, Jo mengatakan hal yang sama dengan 2 ABG setempat yang ikut berteduh saat itu. Dan itu membuat keesokan harinya Tae-sun langsung bergegas ke sekolah ABG itu. Namun pada saat di sana, dia malah menemukan seorang guru di toilet. Dan saat itulah, sang guru bercerita bahwa dia beberapa kali mendengar seorang wanita menangis. Yang usut punya usut, rumah wanita itu terletak di bukit dekat sekolah. Tanpa membuang-buang waktu, Tae-sun dengan seorang polwan pun datang menghampirinya. Yang rupanya wanita itu sering menangis karena trauma akibat pernah menjadi salah satu korban pemerkosaan, yang caranya sama dengan pelaku pembunuhan, dengan ikatan sampul yang sama dan mulutnya disumpal dengan celana dalamnya sendiri. Namun sayang, sang wanita tidak bisa melihat wajah sang pelaku. Namun satu petunjuk dari wanita itu adalah ketika sang pelaku membekapnya, tangan sang pelaku terasa lembut seperti tangan wanita. Mendengar penjelasan itu, Tae-sun pun langsung kembali ke ruangan interogasi dan mengecek apakah tangan Jo halus seperti tangan wanita. Namun sayangnya tangan Jo sangat kasar, mungkin karena sering olahraga 5 jari dan tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh wanita tadi. Karena itu pula Tae-sun menyuruh Park untuk membebaskannya. Park yang merasa tersinggung pun akhirnya terlibat perkelahian dengan Tae-sun. Namun perkelahian itu terhentikan ketika sang polwan menyetel lagu Sad Letter di radio yang membuat suasana menjadi tegang. Tae-sun pun langsung menghubungi pihak radio untuk melihat surat request lagu itu. Namun sayang, dia dianggap sebagai telepon iseng. Sementara sang sersan meminta bantuan polisi lain. Tapi lagi-lagi sayang, karena para polisi sedang sibuk mengurus para pendemo. Ya, akibat dari itu seorang wanita pun menjadi korban kembali. Saat di forensik, mereka menemukan 9 buah potongan buah persik di kemaluannya dan juga menemukan tetesan sperma yang tertinggal di badan korban. Namun karena kala itu teknologi di Korea belum canggih, mereka pun harus mengirim tetesan sperma itu ke Amerika untuk dicek DNA-nya. Park dan Tae-sun yang merasa frustasi karena tidak menemukan petunjuk konkret, akhirnya membuat Park merobek kumpulan foto-foto yang diduga pelaku. Namun tak lama dari itu, mereka mendapatkan telepon dari sang polwan yang berhasil mendapatkan alamat serta nama dari peng-request lagu Sad Letter. Tanpa basa-basi, Park dan Tae-sun pun langsung mendatangi rumahnya, yang ternyata pria itu bernama Park Hyun-gyu dan saat ini dia sedang bekerja di suatu pabrik. Singkat cerita, mereka berhasil membawa Gyu untuk diinterogasi dan disinilah fakta baru terungkap bahwasanya benar Gyu lah yang meminta lagu Sad Letter itu setiap kali turun hujan. Ketika dicek tangannya pun halus seperti wanita dan pada saat itu dia juga
mengaku mendengarkan lagu itu sampai habis, tepatnya sampai jam 8 malam. Namun ketika ditanya apa lagu terakhir di radio itu, dia juga mengaku tidak tahu. Padahal kejadian pembunuhan itu di sekitaran jam 7.30 sampai jam 8. Nah, ini pasti pelakunya. Begitulah kira-kira pemikiran dari Tae-sun. Namun ketika Tae-sun menunjukkan barang bukti berupa 9 potong buah persik, dia tidak mengakui dialah pembunuhnya dan sempat marah yang membuat Yonko yang emosian pun tersulut emosinya dan langsung menendang Gyu. Karena tindakan itu pun Sersan melarang Yonko untuk ikut dalam interogasi berikutnya. Namun karena tidak ada pengakuan dari Gyu dan kurangnya bukti konkret, akhirnya Gyu bisa dibebaskan dan mereka pun kembali menemui jalan buntu. Tae-sun sempat berpikir untuk melakukan cara kekerasan seperti apa yang biasa dilakukan Park. Namun itu semua dihentikan oleh Park yang sudah bertaubat. Di saat frustasi itulah mereka kembali menemukan secercah harapan ketika Tae-sun mengingat tentang Kwang Ho, yang dimana ketika di dalam hutan dia sempat bercerita tentang cara pelaku membunuh sang korban. Di saat itulah mereka berdua tersadar bahwa sebenarnya Kwang Ho adalah satu-satunya saksi mata yang bisa mengungkap kasus ini. Tak butuh waktu lama mereka berdua pun datang kembali ke rumah Kwang Ho. Namun sayang saat itu Kwang Ho tidak ada di sana dan mereka malah menemukan Yonko yang sedang galau sehabis dimarahi. Dan ketika ada yang mengejeknya, Yonko yang memang emosian pun langsung membuat kericuhan di sana. Dan pada saat itulah Kwang Ho juga pulang. Namun karena trauma pernah diinjak-injak oleh Yonko, dia pun langsung memukul Yonko dengan kayu yang tertancap paku di ujungnya. Karena takut, Kwang Ho pun lari dari sana yang dikejar oleh Park dan Tae-sun. Ketika mereka bertemu, mereka pun menunjukkan foto Gyu. Namun ketika ingin dijawab, datang ayah dari Kwang Ho yang menyangka mereka sedang menyiksa Kwang Ho. Kwang Ho yang takut akhirnya lari dan dikejar oleh Park. Namun tiba-tiba, ya, satu-satunya saksi mata pun mati terlindas kereta. Singkat cerita, Tae-sun yang memiliki feeling kuat Gyu lah pelakunya akhirnya membuntutinya. Namun ketika Gyu pergi, mobil dari Tae-sun tidak bisa menyala dan berakibat hilangnya Gyu dari pengawasannya. Di sisi lain, istri dari Park sedang berjalan dan terlihat juga ada yang memperhatikannya di balik pohon. Namun ketika ingin mengeksekusinya, terlihat mangsa yang lebih muda dan juga lebih legit, yaitu ABG yang sempat bertemu dengan Tae-sun di sekolah. Dan tiba-tiba, ya, satu mangsa berhasil didapatkan sang pelaku lagi. Singkat cerita, keesokan harinya kembali ditemukan seorang korban yang tak lain adalah ABG tersebut. Tae-sun yang kenal dengan ABG itu sangat merasa bersalah karena semalam tidak berhasil membuntuti Gyu dan berakhir tewasnya sang ABG. Tae-sun yang sudah kehabisan kesabaran pun langsung menemui Gyu dan menghajarnya. Namun saat ingin ditembak, Park datang untuk menghentikan aksi dari Tae-sun sambil membawa hasil DNA sperma itu. Namun yang mengejutkan adalah hasil tes DNA itu tidak cocok dengan Gyu dan itu menegaskan bukan Gyu lah pelakunya. Di akhir cerita berlatar belakang tahun 2003, kita akan diperlihatkan Park yang sudah berganti profesi menjadi sales. Dan Park menyempatkan melihat susukan yang ada di awal film tadi. Namun ada seorang anak kecil yang mengatakan beberapa hari lalu ada juga seorang pria yang datang. Dan ketika ditanya, dia menjawab dulu dia pernah melakukan sesuatu di sini. Dan dia datang untuk mengenangnya kembali. Dan bisa kita simpulkan yang datang adalah sang pelaku yang sampai saat ini masih berkeliaran. Namun sayang, Park hanya terdiam sambil melamun dikarenakan film ini sudah tamat. Seperti apa yang saya sampaikan di awal, film ini diangkat dari kisah nyata. Pelakunya sendiri sudah tertangkap pada tahun 2019 dan dia bernama Lee Chun-jae. Dari awal karir pembunuhannya di tahun 1986, dia baru berhasil ditangkap tahun 2019. ODGJ bukan? Lee Chun-jae sendiri sebenarnya melakukan pembunuhan dan pemerkosaan lebih dari 10 kali. Bahkan dia sempat membunuh adik istrinya sendiri. Dan yang lebih ODGJ lagi,
Lee Chun-jae memutuskan membongkar aksinya dikarenakan profilernya cantik. Sebagai info tambahan, profiler sendiri adalah orang yang bekerja untuk melihat secara luas dan menganalisa mulai dari sifat, kemungkinan perawakan pelaku, jenis kelamin, dan juga kebiasaan atau kecenderungannya. Bahkan Lee Chun-jae sendiri sempat kaget ketika para polisi malah tidak bisa menangkapnya. Karena dari pengakuannya, Lee Chun-jae tidak pernah berusaha menutup-nutupi jejaknya. Wow. Jelas hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk para wanita jangan keluar malam-malam sendirian. Apalagi ke tempat yang sudah diketahui sepi dan rawan. Karena tindakan kejahatan akan terjadi ketika ada kesempatan. Udah, itu aja.